Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita sudah mempunyai data. Guru ingin melihat pengaruh teknik menghafal terhadap kemampuan bercerita siswa SD kelas 6. Data di samping merupakan hasil pengujian kemampuan bercerita siswa. Tentukan kesimpulan dari data tersebut. Nah, jadi di sini kita sudah mempunyai dua data, ada pretest dan posttest. Nah, jadi kita akan menentukan uji T sampel berpasangan. Nah, sebelum kita menemukan atau menentukan uji T sampel berpasangannya, kita akan menentukan uji homogenitasnya terlebih dahulu. Nah, anggap saja pretest ini adalah X-nya dan posttest-nya adalah pretest adalah X1 dan posttest adalah X2. Sebelumnya kita akan tentukan dulu ini rata-rata dan standar deviasinya. Tentukan di sini. Rumusnya seperti biasa, average, lalu kita drag yang di rata-rata yang satu, lalu enter. Selanjutnya rata-rata yang kedua sama dengan average. Kita enter yang kedua. Setelah kita menentukan rata-ratanya, selanjutnya kita akan menentukan standar deviasi dari kedua data ini. Standar deviasi sama dengan kita drag enter. Selanjutnya standar deviasi yang kedua Nah, setelah kita menemukan standar deviasi dari kedua data, lalu kita akan menentukan mana S besar dan mana S kecil. Nah, untuk melihat S besar dan S kecilnya, jika angka yang paling besar, ada angka yang paling besar, maka itulah yang nilainya yang paling besar. S besarnya. Di sini S besarnya yang standar deviasi yang pertama, yaitu 6,801276. Lalu kita akan hitung sama dengan S besar per S kecil. Sama dengan hasilnya adalah 1,14448. Nah, selanjutnya kita akan menentukan mana F hitung dan mana F tabelnya. Nah, untuk menentukan F hitung, kita sudah temukan dari kita menghitung S besar per S kecil, kita temukan 1,14448. Lalu untuk
F tabelnya kita bisa lihat di tabel ya. Kita akan lihat dulu. Kita akan lihat di tabel F ya. Nah, untuk menentukan ini dari jumlah datanya, kita akan kurangkan masing-masing untuk menentukan F tabel. Kita akan kurangin masing-masing data ini, kita kurangi sama-sama 1, n kurang 1, jumlah data kurangi 1, sehingga di sini kan datanya ada 17, lalu kita kurangkan 1 menjadi 16. Nah, kita lihat di tabel F-nya, di DF-nya itu ada 16, sehingga yang kita temukan itu adalah 2,33. Itu adalah F tabelnya. 2,33 F tabelnya. Ini F hitung. Ini F tabel. Sehingga bisa kita lihat bahwa bisa kita simpulkan F hitung lebih kecil dari F tabel. F hitung lebih kecil dari F tabel. Sehingga kesimpulannya, data yang kita miliki itu bersifat homogen. Nah, setelah kita menentukan datanya homogen atau tidak, maka data yang kita temukan itu adalah datanya homogen. Setelah itu kita bisa melanjutkan ke uji T berpasangan. Nah, ini sudah kita simpulkan menjadi data yang homogen ya. Selanjutnya kita akan beralih ke uji T sampel berpasangan. Nah, di sini kita tulis D. Lalu kita akan mendapatkan nilai D jika kita mengurangi X1 dikurangi X2. Ya, sama dengan
kurangi X2, hasilnya negatif 2. Kita bisa drag sampai ke bawah. Lalu selanjutnya D kuadrat 2 sama dengan ini kita pangkatkan ya, sip, dengan 2 enter. Lalu kita drag satu. Lalu kita sum saja ini jumlahnya sama dengan sum sum. Hasil dari D ini adalah negatif 82 atau minus 82, sedangkan yang D kuadrat 814. Setelah itu kita akan menentukan sigma D kuadratnya. Sigma D kuadrat sama dengan D kita kuadratkan ini adalah 724. Selanjutnya lalu kita hitung ini jumlah rata-rata yang didapat dari D, sigma D kuadrat sama dengan bagi 17 ya, banyaknya yang ya. Hasilnya 47,88235. Yang N itu adalah banyaknya data itu ada 17. Lalu setelah itu yang ini kita akan bagi dibagi karena jumlah datanya itu ada 17 sehingga kita kurangkan 1 menjadi 16. Hasilnya 2,2992
Lalu kita bagi lagi menjadi banyaknya data. Hasilnya 0,299265. Selanjutnya kita akan menentukan SD barnya. SD bar ini yang ini kita kuadratkan ya, sama dengan SPST dengan 0,547051. Setelah itu kita akan tentukan D bar. Voy a la canina, algo me tenés. Ay, Di ATM dan juga bank oleh masyarakat yang ingin melakukan investasi. Saat ini menjadi digital seluruh warga Indonesia menyamar untuk transfer Anda di rumah.
Sama dengan rata-rata jumlah banyaknya data ada 17. Nah, sehingga D-bar kita bisa temukan D-barnya itu negatif 4,82353. Nah, setelah itu kita akan tentukan T hitungnya. T hitungnya itu kita bisa dapatkan dari D-bar per SD. D-bar per SD sama dengan hasilnya negatif 8,81733. Lalu kita akan tentukan T tabelnya. Di sini T tabel itu kita bisa lihat dari tabel yang sudah ada. Karena di sini banyak datanya ada 17, sehingga kita kurangkan 1 menjadi 16. Sehingga kita bisa lihat di taraf signifikasinya yang 0,05%. Di bagian ya, angka 16, di derajat kebebasannya 16, di taraf signifikasi 0,05%, yaitu 2,120. 2,120 ini adalah T tabelnya, sehingga kita bisa simpulkan jadi adanya minus ini tidak berpengaruh ya, dia tetap dianggap positif, sehingga bisa kita simpulkan T hitung lebih besar dari T tabel. Sehingga hipotesis statistiknya ada perbedaan rata-rata pretest dan post-test sebelum dan sesudah perlakuan. Itu adalah hipotesis statistik. Sedangkan hipotesis penelitian kita bisa dapatkan ada perbedaan antara atau ada pengaruh kepribadian siswa terhadap kemampuan berbicara di depan kelas.
itulah tugas dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.